Karena yang kita pakai untuk merasakan adalah hati. Kita merasakan bahagia pakai hati, sedih juga pakai hati. Kemudian kita ngerasain cinta atau amarah, itu juga dua-duanya pakai hati. Kecemasan, kemudian hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya pakai hati. Berarti hati ini benar-benar jadi media. Itu mungkin mirip dengan HP kali ya. HP zaman now itu dipakai untuk semua fungsi. Cari ilmu pakai HP, bahkan cari rezeki pakai HP, kita mencari hiburan pakai HP. Semua kebutuhan kita itu ada di HP. Itu mirip dengan semua kebutuhan kehidupan kita itu ada di hati gitu kan. Persamaannya apa? Kalau misalnya kita pakai HP terus menerus dari pagi sampai malam, hati juga kita seperti itu ya. Dari pagi sampai malam kita pakai full, kita pakai hati itu ngikutin drama, ngikutin konflik. Kemudian kita pakai hati itu untuk merasakan people toxic gitu misalnya. Kebetulan berada di lingkungan dengan pasangan yang toksik misalnya, atau di lingkungan kerja dengan teman-teman yang toksik, itu juga yang terpapar toksiknya, yang terpapar argumen, yang terpapar konflik, yang terpapar drama, itu semuanya hati. Makanya hati itu kayak kelelahan gitu, kecapean. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau udah ngerasain kayak gitu, kalau HP aja kan, wah udah panas nih HP-nya nih gitu. Segera kita matikan, kita offin ya, kita matikan, kemudian kita cas. Mungkin hati kita juga seperti itu. Kalau sudah hati kita udah, oh ternyata sangat sensitif ya, baper banget. Kemudian, waduh kalau lagi marah, marahnya itu nggak bisa dikontrol. Kalau lagi sedih, sedihnya itu terlalu dalam. Kalau lagi cemas, kecemasannya itu sampai merusak mood kita gitu. Itu berarti kondisi hati kita itu udah super lelah, udah nggak fitrah lagi. Fitrah hati itu nyaman, sakinah, tenang, kemudian saadah, bahagia, bersemangat. Jadi fitrah hati adalah cahaya. Kalau misalnya kita menemukan, kita merasakan kegelapan, kita merasakan sesuatu yang berat, sesuatu yang kita sendiri nggak bisa menolong diri kita sendiri ya, jadi itu waktunya kita nge-offin hati dari berbagai masalah yang terlalu bikin berat gitu. Entah itu masalah dengan pasangan, entah itu masalah dengan apapun ya yang bikin kita ngerasa patah hati. Jadi proses healing, memulihkan kembali tenaga, memulihkan kembali energi hati kita adalah kewajiban kita gitu. Jadi jangan pernah menunggu orang lain membuat kita bahagia, menunggu orang lain membuat kita happy, jangan menunggu itu. Kita harus lakukan nge-healing hati kita itu kita lakukan sendiri gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita bilang, kamu yang sakiti aku, jadi kamu yang harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka hatiku. Enggak gitu ya. Orang melukai bisa, tapi untuk menyembuhkan kadang-kadang orang lain nggak bisa. Terus siapa yang bisa menyembuhkan? Ya kita sendiri gitu, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman boleh mulai self-talk. Karena hati kita itu terlalu lelah ya, dari pagi sampai siang sampai malam dengan berbagai polusi gitu. Polusinya yang aku sebutin tadi, amarah, dengki, iri, kemudian putus asa. Kalau udah patah hati biasanya kita jadi nggak pede gitu. Confident kita atau self-worth, rasa berharga diri kita itu jadi turun gitu. Makanya itu semua udah nggak normal. Kita harus segera mengembalikan pH normal hati kita seperti sedia kala. Allah ciptakan hati kita itu dari cahaya, maka penuhilah hati kita dengan cahaya. Allah ciptakan hati kita penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, kehangatan, maka kita harus kembalikan pH normal itu. Caranya adalah salamtu qalbi ya Rabbi litaghsilahu. Ya Allah, ini self talk ya. Memulai memang dari diri kita, dan kita berserah atau bicara kepada Sang Raja Hati. Jadi ini sebuah proses yang mungkin teman-teman nggak langsung di saat itu ngerasa langsung bersih,
ngerasa langsung bening, ngerasa langsung enteng, enggak ya. Jadi ini adalah sebuah proses. Jadi proses pertama adalah sebuah pengakuan kepada Allah, ya Allah, kondisi hatiku udah parah banget, kondisi hatiku udah bikin aku nggak tahan gitu kan. Makanya tolong aku untuk membersihkan kembali, untuk memulihkan kembali supaya hatiku berseri-seri kembali. Rafa'tuhu laka min khawfi fa anta lahu gitu. Perhatikan ya Allah, di dalam hatiku ini ada noktah hitam, ada sesuatu yang menutupi cahayanya ya Allah, lihat di dalam hatiku. Ini nanti teman-teman boleh curhat, di hatinya ada apa? Aku sedang merasakan sedih yang mendalam, dalam banget, ini luar biasa kesedihan, teman-teman boleh ngomong kayak gitu. Aku sedang merasakan kecemasan, aku sedang merasakan amarah yang sangat besar, amarah yang merusak kenyamanan, amarah yang membuat jantungku tidak berdebar dengan indah lagi, amarah yang membuat venaku menjadi tegang, amarah yang membuat otot-ototku tidak rileks gitu. Kamu bisa bicarakan semua itu kepada Allah. Yang penting kamu ngerti situasi kamu, sakit kamu seperti apa. Heal me, please, sembuhkan aku ya Allah, clean up my heart gitu kan. Sembuhkan dan beningkan lagi yang keruh, yang kotor, supaya aku bisa menemukan kembali pH normal atau fitrah hati yang Engkau pernah berikan kepadaku. Nah, ta'ibtu minni fakam asraftu ud'ibuhu gitu kan. Teman-teman boleh curhat lagi, maaf ya Allah gitu kan, kamu boleh bicara, pokoknya ngomong ya ke Allah gitu. Hati yang kau berikan bening, bersih, enteng, ringan, bercahaya, sekarang kondisinya berbeda, karena sekarang hati itu sedang sangat lelah, dan tentu saja aku yang membuatnya lelah, dan tentu saja egoku yang membuat dia merana gitu. Aku sendiri yang membuat hatiku menderita. Aku sendiri yang membuat hatiku tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi. Dan yang paling penting ya teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus ngerti bahwa untuk membersihkan hati kita, yaitu tadi kita baliknya ke Allah, kita memohon ampunan bahwa di dunia ini tidak ada yang mencelakai diri kita kecuali perasaan kita sendiri. Tidak ada yang menyakiti diri kita kecuali mindset kita sendiri. Kalau kita memiliki mindset yang kuat, mindset yang yang strong ya, insya Allah gitu, seberat apapun kondisi kita bisa menjalaninya. Kita harus ngerti ya, yang namanya kehidupan ini. Jadi kita kayak masuk ke sebuah mindset gitu. Kenapa ya Allah aku diuji dengan kegagalan, aku diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kehidupan itu disebut dengan lahzah. Lahzah itu just a moment gitu kan, a few later moment gitu kan. Jadi lahzah, tifrah fi lahzah, kamu akan bahagia just a moment. Tehzan fi lahzah, kamu akan bersedih just a moment. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itulah kami buat roda kehidupan manusia berputar. Hari ini kita menangis, itu nggak bakal selamanya kita menangis gitu. Allah akan datangkan hiburan buat kita. Kamu tifrah, bahagia sejenak, akan berganti dengan kesedihan, akan berganti kebahagiaan, akan berganti dengan kepedihan. Jadi tidak ada yang abadi. Bahagia tidak abadi, kesedihan juga tidak abadi. Yang harus kita abadikan adalah mentalitas kita ya, menjadi perempuan yang syakira soburo. Syakira itu yang pandai appreciate, yang pandai menghargai setiap momen. Kalau kamu sedang berada di momen bahagia gitu ya, hitung semua kebahagiaanmu, kenali semua kebahagiaanmu, syukuri dan ekspresikan dengan kebaikan. Namun ketika kamu berada di momen yang sedih, di momen sulit, di momen
bikin hati kamu nggak nyaman, maka pilihlah menjadi sabira. Sabira itu perempuan yang punya mental resilient. Resilient itu dia punya daya tahan, dia punya endurance, dia bisa menahan kesulitan, meskipun misalnya kesulitan itu periodenya rada lama. Toh periode sulit itu insya Allah juga tidak akan selamanya. Jadi tifrah fi lahzah, tihzan fi lahzah, dan semua kehidupan itu lahzah, semua kehidupan itu just moment. Kalau kamu lagi momen bahagia, syukuri. Kalau lagi momen bersedih, maka pilihlah untuk menjadi perempuan yang sabar. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah ketika kamu berada di difficult time, di waktu-waktu yang sulit. Ista'in billah wala tu'jiz. Mohonlah pertolongan kepada Allah wala tu'jiz. Jangan memilih menjadi perempuan lemah, karena kuat atau lemah itu pilihan. Kalau momen sedih atau momen bahagia itu kita nggak bisa milih. Saya maunya bahagia, momen bahagia terus nggak bisa. Pasti akan hadir momen sedih. Berganti lagi momen bahagia, berganti lagi momen sedih seperti itu. Namun ketika teman-teman memilih untuk menjadi perempuan yang strong, wala ta'jiz, jangan melemah. Jadi ketika teman-teman sedang menghadapi momen sulit, difficult time, atau periode sulit, atau sedang patah hati, atau sedang merasakan kepedihan gitu ya, teman-teman harus langsung refocus. Misalnya gagal relationship-nya, gagal dengan pasangannya, ini hanya saya ngasih contoh gitu kan, teman-teman harus cepat mengembalikan fokus. Kalau misalnya menghadapi situasi sulit dalam relationship gitu kan, apalagi misalnya relationship-nya ini sudah rada sulit ditolong, kita harus cepat fokus kembali, jangan berlama-lama dengan break, jangan lama-lama dengan patah hati atau patah-patah tadi ya. Jadi harus segera fokus dan segera menemukan new direction. Jadi yang namanya kehidupan ini ya, entah itu pengalaman yang menyenangkan ataupun misalnya, apalagi misalnya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam relationship, itu sering banget perempuan itu hilang arah gitu. Misalnya dia udah putus atau sudah maaf ya, udah divorce gitu kan, terus dia kayak nggak fokus lagi, dia nggak fokus dengan dirinya, dia nggak mencintai dirinya lagi. Nah ini kita harus refocus lagi dan menemukan arah baru. Kalau dulu misalnya bareng-bareng kita temukan arah, maka ketika sudah sendirian pun kita harus tetap menemukan arah gitu. Karena happiness itu is not just place or peoples. Kebahagiaan itu bukan karena tempat. Kalau di Bali aku bahagia, kalau di rumah aku kurang bahagia. Tidak seperti itu. Jadi bukan karena, aku kalau sama dia bahagia, kalau nggak sama dia aku nggak bahagia. Aku kalau berjodoh sama dia bahagia, kalau nggak jodoh aku nggak bahagia. Nah, ini kayaknya mindset kita terlalu menzalimi diri kita sendiri ya. Jadi kalau aku pribadi ya, happiness is a direction. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah arah. Saya mengarah kemana? Saya mau pergi kemana? Bersama pasangan atau tidak bersama pasangan, saya mengarah kepada surga. Di rumah, di masjid, di kajian taklim, atau di tempat wisata, atau dimanapun saya berada, ya, saya tetap bahagia karena direction aku, arah aku adalah tetap surga. Itu mirip dengan ketika kita kayak pengen pergi ke Maldives gitu ya. Untuk sampai ke Maldives gitu, kita harus ke bandara, kita harus terbang sekian jam gitu. Selama kita di bandara, selama kita penerbangan, itu hati sudah happy. Kenapa hati bisa ngedapetin happy? Karena kita sudah membayangkan a direction. Tujuan kita tuh jelas, Maldives, bikin kita senyum, gitu kan.
Nah, begitu juga tujuan akhir kehidupan teman-teman apa? Tujuan akhir kehidupan kita adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan akhir harus kita fokuskan kembali. Tujuan akhir harus kita jalani terus. Kita nggak boleh melupakan tujuan akhir cuman gara-gara patah hati, cuman gara-gara kegagalan ya. Kita harus tetap tersenyum karena kita menuju kepada tujuan akhir kita yaitu surga.